Bab 1001. Tuan Goti, tolong sampaikan pesan ini kepadaku. Bahkan jika orang itu adalah raja, jika dia tidak berlutut dan meminta maaf padaku. Aku ingin dia mati tanpa tempat pemakaman. Seru Gray, tertawa terbahak-bahak. Dia mendekati Mandi dan menamparnya. Apakah ini yang disebut orang-orang yang kamu katakan bisa membuatku kesulitan? Tidak tahu pria seperti apa dia, tapi aku akan membuatnya berlutut di depanku dan melihatku bermain-main denganmu. Darah mulai merembes keluar dari sudut bibir Mandi, tapi ekspresinya tetap sedingin es. Melihat apa yang dilakukan Gray, Ryan gemetar ketakutan. Gray Jin ingin mati. Dia masih berani memukul wanita iblis itu. Ryan hanya bisa buru-buru berseru, "Tuan Jin, saya sudah mengerti. Tolong berhenti memukulnya. Saya akan segera menarik kembali kata-kata saya." Dia dengan cepat merangkak pergi setelah dia selesai berbicara. Hatinya diselimuti ketakutan total. Jika pria itu tahu bahwa wanitanya dalam keadaan ini dan mulai membalas. Membayangkan konsekuensinya, bahkan Raja Jalanan South Light sebelumnya menggigil ketakutan. Segera, Ryan berlutut di depan Harvey. Dia tidak berani berbohong dan menyampaikan kepada Harvey laporan kata demi kata tentang semua yang dikatakan Gray. Harvey dan yang lainnya sedikit membeku setelah mendengar semuanya. Keluarga Jin cukup arogan, ya. Senior Armstrong, bukannya saya tidak ingin menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Seseorang ingin mati. Harvey berdiri, ekspresinya sedingin es. Oscar menghela napas. Dia tahu bahwa urusan hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Tidak dapat membujuk Harvey lebih jauh, dia hanya bisa berbalik dan pergi. Harvey memperhatikan siluet Oscar yang tertekan. Setelah keheningan singkat, dia berkata dengan tenang, "Senior, saya akan mengurus gambaran besarnya." Tubuh Oscar sedikit gemetar. Dia berbalik dan menjawab, "Kalau begitu, saya akan berterima kasih atas nama jutaan warga di negara H, pelatih kepala." Harvey kemudian menatap Yul Graham. Nada suaranya tenang. "Bagaimana kamu akan menghadapi ini?" Yul menghela nafas dalam hatinya dan menjawab dengan tenang, "Aku akan mengirim semua orang di kantor polisi Bakwood untuk menutup setiap jalan di sekitar Gold Coast. Tidak ada yang bisa masuk dan keluar dari tempat itu." Yang dimaksud Yul adalah dia tidak berani mengatur apa yang terjadi selanjutnya, dia juga tidak bisa menanganinya. Tapi ini normal. Di satu sisi, mitos di militer, legenda hidup. Di sisi lain, keluarga ke-9 adalah dari 10 keluarga teratas. Salah satu dari mereka sendirian bisa menghancurkan Bakwood jika mereka menginginkannya. Bahkan jika Yul memiliki keberanian para dewa, dia tidak berani terlibat begitu saja dalam situasi ini. Harvey melambaikan tangannya untuk memberi tanda pada Yul untuk pergi, lalu memanggil Ethan Hun. "Istri saya diculik. Kumpulkan saudara-saudara kita, kita akan mendapatkannya kembali." "Ya Pak." Di sisi lain telepon, Ethan Hun sudah lama siap. Ribuan tentara di kamp pedang memancarkan niat membunuh, ekspresi mereka parah. Siapa yang berani menyentuh wanita pelatih kepala? Pria ini ingin mati. Di Save.org. Segera, pemandangan yang luar biasa muncul di luar Gold Coast. Orang-orang dari kantor polisi Bakwood telah tiba. Mereka tidak melangkah ke Gold Coast, dan hanya menutup semua jalan yang memungkinkan. Situs itu cukup menarik perhatian banyak orang. Segera, para pengamat di sekitarnya diyakinkan tentang sekitarnya, termasuk Chris Leo dan yang lainnya. Mereka ingin melihat sesuatu yang menarik tetapi akhirnya dibuat untuk pergi. Mereka tidak punya pilihan lain selain mematuhinya. Para petinggi dari Bakwood telah mengeluarkan perintah yang ketat. Mereka yang menolak untuk pergi karena status mereka memiliki senjata api yang diarahkan ke kepala mereka. Akhirnya mereka harus pergi. Jalan segera dibersihkan. Sekelompok tentara berseragam KAM muncul dari kegelapan malam dan berkumpul di luar Manor 9 Gold Coast.